Sorotan terhadap Josepa Alexandra alias Ocha dalam polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR kembali memanas setelah Bima Yudo ikut mengomentari tawaran beasiswa kuliah ke China yang diberikan setelah kontroversi penilaian juri viral. Bima meminta Ocha tidak terburu-buru menerima tawaran tersebut karena dinilai berpotensi menjadi cara meredam kemarahan publik terkait dugaan ketidakadilan juri. Ia juga menilai kasus ini sudah berkembang menjadi isu nasional yang menyeret kredibilitas penyelenggara dan memancing perhatian luas masyarakat media sosial. Bima Yudo kemudian mengungkap 3 alasan utama penolakannya terhadap tawaran tersebut. Selain menilai China lebih cocok untuk bidang teknologi dan teknik, ia juga mengingatkan Ocha agar mempertimbangkan jurusan sesuai minatnya. Bima turut menyoroti janji pekerjaan setelah lulus yang dianggap berpotensi menimbulkan kepentingan tertentu dalam jangka panjang. Di tengah ramainya dukungan publik terhadap Ocha akibat kontroversi juri cerdas cermat, komentar Bima justru memicu perdebatan baru dan membuat polemik semakin panjang di media sosial. Josepa peserta Lomba Cerdas Cermat MPR di Kalbar diberi beasiswa S1 ke Cina. Kalau kata gue hati-hati, jangan langsung lo ambil atau bahkan jangan lo ambil. Karena ibaratnya lo kalau ngambil beasiswa ini, lo bikin perjanjian dengan iblis, dengan setan, dengan dajjal. Karena yang ngasih beasiswa ke lo juga orang dari MPR. Yang mana kita tahu bahwa agenda ini itu untuk memanage communication crisis yang ada di Lomba Cerdas Cermat MPR. Dan di Indonesia itu kalau ada masalah satu di government tuh merembet, biasanya merembet, bakal kemana-mana. Jadi mereka buru-buru nih cepet-cepet untuk menutup krisis yang ada biar nggak jadi overwhelming. Dan yang dikasih beasiswa cuma lu lagi, dan lu nggak dapet. Beasiswa menurut gue agak janggal ke Cina. Gue yakin anak kayak lo yang udah ikut Lomba Cerdas Cermat MPR pasti tertariknya ke arts, communication, politics. Yang mana Cina nggak bagus untuk major ini. Cina tuh bagusnya untuk engineering, tech. Kalau untuk politics, arts, communication, mending langsung ke US, UK, Australia. Kenapa ke Cina? Karena murah. Budget mereka cukupnya cuma segini. Dan lu dijanjiin dapat kerja setelah lulus. Kerja apa dulu Pak, Bu? Tanya. Atau lu juga belum nemu interest lo apa? Langsung dijanjiin kerja jadi buzzer. Hati-hati loh, ini long game loh. Long game banget. Mending kalau kata gue cari eksternal beasiswa dari negara tujuannya langsung, dari government negara tujuannya langsung, atau dari kampusnya langsung, atau parsial atau apalah. Ya, semangat Josepa. Jangan mau dijadikan alat politik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hati-hati, pola guilt gift atau hadiah penebus dosa sedang dipermainkan sama pemerintah zaman sekarang. Adik-adikku tetap kuatkan pertahanan, bisa saja tidak ada masalah jika kamu dikasih beasiswa dan terima beasiswa tersebut. Tapi please, jangan mau dikontrol supaya kamu merasa berhutang budi, diam, dan melupakan semuanya. Karena permainan kemarin jelas banget menunjukkan kebobrokan sistem yang katanya ingin menciptakan anak muda yang cerdas. Tapi ternyata jelas terpampang nyata menghancurkan mentalitas juang anak-anak muda Indonesia. Adik Alexandra benar-benar dibungkam, dibuat gelisah dan gak nyaman karena gak punya power untuk membela diri. Dan sadar tidak sadar ini sudah mendarah daging sejak dulu. Praktek-praktek manipulatif terkadang terpampang jelas di publik. Nah, namanya juga manusia, salah dikit. Kalau dikit mah iya, ini udah salah ngotot. Dan malah seolah mempermalukan mental anak di depan banyak orang. Memang menurut kalian gimana? Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah menyalahkan jawaban Josepa. Berkat ulah kalian, akhirnya Josepa mendapatkan beasiswa kuliah ke China. Weh, keren. Kalau bukan Dewan Juri yang menyalahkan jawaban Josepa, maka Josepa ya akan kuliah di Indonesia saja, tidak akan diperhatikan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kamu hebat Dewan Juri. Berkat kesalahanmu akhirnya
anak sekolah bisa mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Pelajaran bagi anak-anak sekolah yang lain. Jangan pernah takut untuk bersuara. Jangan pernah takut untuk mengkritik. Kalau kalian merasa benar, bilang benar. Kalau memang kalian salah, bilang salah. Ya. Anak-anak zaman sekarang, terutama anak-anak sekolah itu jarang yang berani bersuara. Ya, Josefa ini jadikan contoh untuk kalian. Oke? Ini dia review klarifikasi dari lomba cerdas cermat yang viral. Pertama, klarifikasi dari Simba MC. Mbak, menurut saya ini klarifikasinya kurang etis. Sebagai orang yang menyatakan dirinya adalah profesional, kalau memang Anda mau minta maaf, semestinya Anda tampil menunjukkan wajah Anda dengan permintaan maaf yang tulus, bukan hanya tulisan-tulisan seperti ini. Terus ini, klarifikasi dari MTR-nya. Udah langkah yang cerdas dengan menonaktifkan MC dan juga jurinya, tapi ada satu yang kurang Pak, yang diharapkan oleh netizen. Gelar juara dari tim yang tidak seharusnya ini semestinya diharapkannya dicabut. Dan kami juga meminta klarifikasi dari jurinya, terlebih lagi setelah SW-nya yang kayak gini nih, yang bertebaran nih. Bener nggak nih? Terus yang paling bikin saya kesel, tapi kayaknya udah dihapus dari postingannya. Ini dari SMA yang menang. Kayak gini dia ngomongnya, jujur dan sportif. Dari mana jujur dan sportifnya? Setelah anak didik Anda itu hanya mengkopas jawaban dari tim sebelumnya. Semestinya kalau memang kepala sekolahnya merasa mereka jujur dan sportif, kembalikan gelar juaranya kepada mereka dan mengakui kalau memang anak didik Anda itu hanya mengkopas jawaban. Hari ini pasti muncul terus kan di FYP kalian, Pira lomba cerdas cermat MPR. Jawaban benar tapi disalahkan juri ya. Ini rame banget beritanya, tapi gua nggak mau nampilin videonya di sini. Dan buat yang belum tahu, jadi ini ada lomba cerdas cermat di Kalimantan seperti itu. Jadi ada salah satu anak ya, yang memiliki jawaban yang benar. Nah, tetapi disalahkan sama juri, dikasih -5. Tetapi dikasih jawaban juga sama peserta yang lain dan jawabannya hampir sama, tapi yang satu ini dikasih jawaban 10, dikasih nilai 10. Ini telinganya mungkin rada saliwang gitu ya, nggak ngerti, gua sama sekali nggak ngerti. Dan mungkin di situ juga di MC-nya juga sama, dia bilang nggak denger. Terus dari juri yang satunya lagi dia bilang artikulasinya sudah jelas, padahal di situ jelas banget artikulasinya. Kalau kita lihat videonya secara utuh, itu jelas banget artikulasinya. Cuman di sini yang perlu saya garis bawahi, mungkin situasi di studio itu terlalu kurang jelas dari mic atau segala macam, karena audio dari di video ini cukup lumayan jelas ya. Ini yang gua nggak ngerti, ini kompak banget, ini tiga-tiganya dari MC, dari juri yang satu sama juri yang dua menyatakan bahwa jawaban dari si anak tersebut itu salah dan tidak benar. Aduh, ini netizen disibukkan sama masalah-masalah yang kayak gini. Lagi-lagi netizen harus sibuk ya, disibukkan dengan berita-berita yang ya kayak gini lah. Pada akhirnya si MC-nya tutup kolom komentar, dan juri yang satunya lagi, yang dua-duanya mungkin lagi dicari tuh akunnya ya. Kasihan si anaknya. Kalau gua jadi peserta di situ udah cabut aja sih kayaknya ya. Paling kalau ada par lah, ada par, pakai par gitu ya, biar kayak sepak bola gitu, biar langsung dilihatkan gitu. Udah jelas kok itu artikulasinya jelas apa segala macam, tapi disalahkan sama juri. Ada-ada aja. Ngomong-ngomong tentang cerdas cermat yang viral, kejadian kayak gini tuh bukan sesuatu yang anomali banget gitu. Karena dulu aku juga waktu SD, SMP, SMA kan pernah ikut lomba cerdas cermat, tapi matematika ya di Cirebon. Dan ada satu guru matematika ya di Cirebon itu waktu aku SD, dia tuh terkenal, gimana namanya, dia tuh kayak udah hopeng gitu loh, kayak udah berteman gitu sama suatu penyelenggara lomba lah intinya. Kalian tuh dia udah dikasih bocoran soalnya dari Hamin berapa, jadi siswa-siswanya tinggal ngafalin jawaban yang akan keluar di lomba cerdas cermat tersebut. Sebenarnya dari dulu tuh cuma kecurigaan aja, cuma sampai suatu saat ada suatu kejadian lucu banget. Ini waktu aku SD kejadiannya. Oke, pokoknya itu lagi babak final, terus soalnya itu tentang lingkaran gitu ya, jurinya bacain pokoknya jari-jarinya segini, terus dia mau tanya luasnya berapa. Tapi sebenarnya yang ditanya, yang dia sebut adalah keliling gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi sebenarnya soalnya tentang luas, tapi dia tuh nyebutnya berapakah keliling dari lingkaran ini. Dia salah sebut si jurinya ini.
Tiba-tiba siswa dari sekolahnya langsung mencet bel, tet, jawab 616 cm persegi. Aku masih ingat angka yang 616 cm persegi. Terus tahu jurinya bilang apa? Ya, betul, 100 untuk regu B. Padahal kan yang jurinya tanyakan adalah keliling, yang harusnya 88 cm, bukan 616 cm persegi, gitu kan. Untungnya anak SD ini cukup teliti ya, jadi langsung protes, pencet bel. Bu, maaf, izin. Bukannya tadi yang ditanyakan adalah keliling ya, bukannya luas. Kok jawabannya bisa 616 cm persegi? Terus jurinya bilang, oh saya bilangnya luas kok, yang teliti ya. Ngamuk dong, maksudnya anak SD digituin. Kayak, masa gue yang salah? Masa gue sebudek itu sih? Terus aku langsung lah, inisiatif tanya sama regu yang jawab benar nih. Kamu tadi dengerin ibunya ngomong luas atau keliling? Dengan polos ya mereka jawab, keliling. Maksudnya berarti si regu B ini dengan polosnya mengakui kalau mereka dengar kalau soalnya tentang keliling. Nah, tapi karena dia taunya secara jawaban, kunci jawaban ada 616 cm persegi, jadi dia jawabnya itu. Terus gurunya langsung ke ruangan. Pokoknya ini akhir-akhir itu banyak orang tua yang kayak protes tentang si suatu sosok ini. Sampai akhirnya guru itu kayak di-ban, sampai kayak dikeluarin sekolahnya atau gimana. Intinya pokoknya siswanya nggak pernah muncul lagi di lomba. Apalagi zaman dulu kan nggak ada ya namanya rekam live streaming atau direkam gitu. Kita ya udah lomba, ya mau nggak mau harus terima kan. Moral of the story adalah memang sebenarnya kadang-kadang ada hal-hal yang tidak beres dan sudah terlalu dinormalisasikan sampai aku pun merasa oh ya itu sesuatu yang normal gitu. Padahal kan seharusnya nggak normal ya. Jadi banyak sekali PR-PR yang perlu kita benahi lah dalam sistem-sistem perlombaannya. Kita masih sangat jauh dari Indonesia, Mas. Shout out untuk adik Josefa, semangat terus.